tergantung permintaan. Aduh. Ih, rusak Mas. Lah, rusak. Main berapa kali? Oh iya ya. Wah, ini bukan kualitas yang bagus ini. Gimana kalau tak ajak ke ini pengrajin atau pembuat shuttlecock? Mau? Let's go. Mari kita. Jadi Lor, di Tegal itu ada salah satu desa yang menjadi pusat produksi dari shuttlecock. Nah, namanya Desa Lawatan. Riko akan ajak Anda bersama dengan UMKM Sentral Arta ke sana di Desa Lawatan, Kabupaten Tegal untuk ketemu dengan pelaku UMKM-nya. Mau ikut? Aku Oke. Terima kasih buat BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan kan ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa. Terus main sama lah. Ya. Nama saya Ibu Purwaningsih, saya pengrajin kok dari Lawatan, Duku Turi, Tegal. Oh, Bapak dulu dari 65, Ibu ngelanjutin dari 86, terus kebetulan Bapak kan usahanya juga kok hero ya, hero kuning, hero merah, hero hijau, kirimnya ke Bandung waktu itu. Terus habis kayak gitu kerja terus, akhirnya Bapak meninggal tahun 2005. Ibu ngelanjutin jualan kok, produksi kok yang murahan. Ibu kirimnya ke Pasar Pagi Lama, ke Kok Ani waktu itu saya kirim terus. Kalau di pasaran yang kuning sekarang 20, yang merah 40, yang hijau 75. Iya, iya. Isi 12 ya, Bu? Iya, 12 semua. 12. Oh, kalau bulunya ngambilnya tadinya ke Jawa Timur, khusus segelnya, lokalnya. Tapi kalau bulu ayam ngambil dari Solo. Gabusnya ngambilnya dari Solo. Oh, dari Solo juga? Iya. Oke. Kalau pembuatan awalnya, saya beli bulu kotor, lalu dicuci, lalu saya jemur, lalu saya masukin, langsung beresin, dirapiin, langsung dipotong, habis dipotong langsung digunting, langsung dimasukin ke rumah lagi, langsung dilurusin, langsung diketok, potong lagi ya, potong ketok kan, iya, iya. Terus langsung dipasang ini anak-anak. Lalu udah jadi pasangan, saya kasihkan ke tukang jahit. Jahitannya langsung dipulangin, langsung di setel ke tukang setel lagi. Tukang setelnya datang lagi ke sini, langsung diproses dilim. Dilim biar jadi kok. Dilim kayak gini nih, lim. Sehabis dilim, ntar dirapiin, langsung dipita. Dikasih pita, kalau minta yang hitam-hitam, minta yang merah-merah, minta yang hijau ya hijau, tergantung permintaan.
nama saya Heri Dermawan. Saya putra dari Ibu Purwaningsih. Saya anak ke-1 dari keluarga Ibu Purwaningsih. Yang pertama memang orang tersebut bisa datang langsung ke rumah di Desa Lawatan, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal, atau bisa juga lewat online shop. Kita juga punya akun di situ di Shopee. Itu nama akunnya Dermawan Heri. Nanti bisa dilihat aja atau browsing di Shopee-nya langsung. Ketik aja Shuttlecock Hero. Nanti yang mau pesen, yang mau order bisa langsung di situ. Nomor HP-nya 0856 4276 2089. Kendala yang kita alami itu yang pertama dari bahan baku. Itu udah pasti dari bahan baku, karena ketika permintaan itu banyak, bahan baku itu bisa naik drastis kayak gitu. Jadi kadang bahan baku ada tapi harganya mahal. Terus yang kedua kan memang mayoritas di Desa Lawatan itu kan pengrajin shuttlecock semua. Itu kebanyakan kendalanya itu di permodalannya aja sih sebenarnya. Itu. Kalau untuk pemasaran gimana? Untuk pemasaran semua punya marketing sendiri-sendiri sebenarnya sih ya. Jadi kan nggak satu toko tapi untuk semua wilayah warga Desa Lawatan enggak. Mereka tuh punya market sendiri-sendiri gitu. Jadi ada yang langsung terjun, yang punya langsung terjun, ada yang seperti saya lewat online shop gitu kan. Ada yang minta bantuan dari jasa marketing kayak gitu, banyak lah pokoknya. Untuk harapan saya sendiri untuk merek keluarga Hero Shuttlecock, yang pertama memang biar berkembang agar pengen standar nasional seperti itu, biar bersaing sama merek-merek yang lain. Yang kedua bisa terus berlanjut lah untuk shuttlecock di Desa Lawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarjo. Saya Kades Desa Lawatan, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Untuk luas wilayah Desa Lawatan ada 91 hektar kurang lebih, terdiri dari 56 tanah kering dan 45 tanah sawah. Untuk jumlah penduduk kurang lebih ada sekitar 5.725, dan berkaitan dengan masalah pendidikan, alhamdulillah untuk masyarakat Desa Lawatan terkait dengan jenjang pendidikan atau SDM itu sudah mulai meningkat. Kalau yang waktu dulu mungkin hanya beberapa persen dari masyarakat kami, kalau sekarang mungkin hampir 60% itu berpendidikan SMK atau sederajat. Berkaitan dengan masalah kesehatan, kami pemerintah desa bekerja sama dengan kader Posyandu, bekerja sama dengan UPTD Puskesmas, juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Kalau jumlah sekolah Pak di Desa Lawatan? Kalau jumlah sekolah di Desa Lawatan itu ada 2 SD, 1 MI, 1 PAUD, 1 TPQ atau TK,
dan sekolah-sekolah madrasah. Kalau untuk persentase penduduk kami yang menjadi sebagai pengrajin shuttlecock itu kurang lebih 70%, karena kami terdiri dari 4 RW, dari RW 1, RW 2, dan RW 3 itu rata-rata pengrajin shuttlecock. Hanya di RW 4 yang prosentasenya kecil, sekaligus juga di RW tersebut banyak yang menjadi pedagang-pedagang atau petani dan yang lain. Kalau awal kita itu tidak tahu, yang jelas kita dapat dari informasi sesepuh-sesepuh kita yang sudah mendahului kita bahwa untuk shuttlecock sendiri itu mulai muncul di wilayah kami itu sebelum merdeka. Sehingga kalau kita bicara kapan waktunya atau tahunnya, kita tidak tahu. Yang jelas itu menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Desa Lawatan. Nah, untuk program-program kami selama kami dimulai menjabat sampai dengan sekarang, kami coba menggugah masyarakat kami untuk membuat sebuah kelompok industri. Dalam hal ini kami membentuk sebuah paguyuban. Yang kedua, kami juga membentuk sebuah badan usaha atau koperasi. Kalau tantangan, yaitu kaitannya dengan masalah persaingan. Karena untuk shuttlecock sendiri bukan hanya di wilayah Kabupaten Tegal, khususnya Desa Lawatan, juga di wilayah-wilayah lain kayak di Jawa Timur itu sudah mulai ada, sudah mulai berkembang di situ. Padahal mohon maaf, bahan baku kita yang khusus lokal itu kita peroleh itu kebanyakan dari sana. Sehingga mungkin dalam hal ini untuk persaingan mutu bahan bakunya, bukan mutu shuttlecocknya, itu lebih baik dari sana. Cuman untuk mutu shuttlecock jelas lebih baik di wilayah kami. Ya, kendala kami yang pertama jelas masalah kenaikan bahan baku. Karena pada saat COVID sendiri, pada saat itu shuttlecock itu konsumennya membludak, disertai dengan kenaikan bahan baku yang tidak umum. Artinya yang tadinya hanya bahan baku yang 1 karton isi 10 kg paling 1.500.000, saat itu nyampe 8 juta kenaikannya. Sehingga pada saat itu kita bisa proses shuttlecock, tapi keluar kita jual, konsumen itu banyak yang ada yang tidak mau. Pernah. Dan itu biasanya untuk masa-masa kejayaan atau pelonjakan konsumen itu meningkat, bahkan nyampe 100% peningkatannya, sehingga kadang kami juga kekurangan bahan baku. Itu yang kebiasaan itu menjelang bulan puasa. Menjelang bulan puasa, peningkatan konsumen itu meningkat pesat. Dan alhamdulillah kemarin waktu bencana COVID datang di Indonesia, bahwa untuk masyarakat kami, masyarakat Desa Lawatan, kaitannya dengan masalah perekonomian itu justru malah berbalik. Kalau mungkin di wilayah lain itu perekonomian menurun, kalau di sini malah meningkat. Karena apa? Karena pada saat musim pandemi itu atau COVID tersebut, bahwa peningkatan konsumen atau daya serap konsumen itu sampai 100% lebih. Sehingga kami pada saat itu kekurangan bahan baku. Dan untuk bahan baku sendiri di wilayah kami, kalau hanya mengandalkan dari lokal atau dari Indonesia sendiri itu masih kurang. Sehingga 60% bahan baku kami itu dari impor.
kami berharap kepada pemerintah dengan adanya hal-hal semacam itu, kami berharap ada campur tangan dari pemerintah pusat terkait untuk masalah bahan baku tersebut. Apalagi bahwa shuttlecock ini salah satu olahraga yang terkenal dan salah satu olahraga yang bisa menjunjung nama baik negara kita Indonesia itu bulu tangkis. Dengan bulu tangkis sendiri kan jelas alatnya atau alat untuk melaksanakan kegiatan olahraga tersebut itu dari wilayah desa kami, yaitu shuttlecock. Tahap demi tahap dilakukan oleh pengrajin untuk menghasilkan shuttlecock yang berkualitas. Berbagai merek pun tercipta, seperti produksi yang ada di tempat lain yang masih berada di lingkungan Desa Lawatan ini. Wah, akhirnya kita bisa melihat bersama dalam video ini bagaimana proses pembuatan shuttlecock di Desa Lawatan, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Semoga usaha yang dijalani pengrajin di sini dan desa lainnya bisa kembali bangkit. Harapannya ada kepedulian dari pemerintah pusat dalam hal pengadaan bahan baku impor agar dipermudah dan pengrajin tidak terbebani oleh biaya yang mahal. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton, juga untuk BPR Sentral Arta yang selalu mendukung UMKM Indonesia agar tetap tumbuh dan naik kelas. Jangan lupa like, komen, share dan video ini serta klik tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta. Saya Riko pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.